Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dan mbak-mbak semuanya saja yang dirahmati Allah, semoga semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan problematika pernikahan dalam Islam dan cara mengatasinya. Pernikahan adalah bagian ibadah dalam Islam. Tujuan mulia pernikahan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam kehidupan sehari-hari, masalah itu sering terjadi. Maksudnya problematika pernikahan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya setan itu menebarkan benih di antara kalian hingga mereka saling tidak bisa menjaga silaturahmi di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari Imam Muslim. Beberapa problematika dalam pernikahan. 1. Faktor ekonomi yang tidak baik. 2. Perbedaan prinsip dalam mendidik anak. 3. Pendidikan agama dalam keluarga. 4. Perbedaan watak atau temperamen. 5. Adanya orang ketiga. 6. Kurangnya komunikasi. Problematika itu kalau tidak diselesaikan secara baik-baik akan mengganggu keharmonisan keluarga, bahkan berujung pada perceraian. Na'udzubillahi min dzalik. Perceraian bukanlah hal yang dilarang, tetapi sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagaimana upaya mengatasi problematika tersebut? Problematika pernikahan tersebut? Dalam menghadapi masalah tersebut, Islam mengajarkan agar setiap pasangan bersabar, saling menghargai, saling menjalin komunikasi yang baik antara satu dan yang lain. Ibu-ibu, mbak-mbak rahimakumullah, ada 3 upaya dalam mengatasi problematika dalam pernikahan. Yang pertama, kita bisa bermusyawarah bersama pasangan kita, berbicara yang baik-baik dengan pasangan kita. Allah berfirman, Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Dengan berdiskusi dengan pasangan kita secara terbuka dapat mencari solusi terbaik dan menghindari dari kesalahpahaman. Yang kedua, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak problematika pernikahan yang dapat diselesaikan
dengan meningkatkan kualitas diri kita dengan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan meminta petunjuk kepadanya akan membantu memberikan ketenangan hati sehingga menghadapi masalah dengan sabar, bijaksana dan secara baik-baik. Yang ketiga, kita bisa meminta nasihat kepada orang dewasa atau orang lebih tahu, atau kita datang kepada konselor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk tidak malu bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih mengerti tentang problematika pernikahan, termasuk dalam urusan hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui dalam kasus tertentu. Mengajak orang ketiga yang netral bisa membantu menyenangkan suasana hati dan menemukan jalan yang tepat, insya Allah. Contoh kasus dalam problematika pernikahan yang kerap terjadi di lingkungan kita. Semisal, ada pasangan suami istri berbeda pendapat dalam mendidik anak-anaknya. Seorang suami ingin anaknya lebih fokus pada ilmu agama. Seorang istri ingin anaknya lebih fokus pada ilmu duniawi. Hal ini sering menimbulkan konflik kalau tidak dikelola dengan baik. Solusi yang bisa diberikan dengan mengajak istri memahami pentingnya ilmu agama dan ilmu dunia yang seimbang. Kita bisa menyampaikan bahwa Islam mengajarkan kita untuk menuntut ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan ia baginya menuju surganya. Hadis riwayat Muslim. Langkah lain untuk mengingatkan ke mereka pentingnya tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu mencapai kebahagiaan dunia akhirat dengan membentuk generasi berilmu dan berakhlak baik. Jika kita mengetahui adanya konflik dalam keluarga tersebut, kita dapat memberikan nasihat secara baik-baik dan halus tanpa membuat salah satu pihak di antara mereka merasa disalahkan. Dengan demikian, kita sudah mengajarkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang bijak dan lembut. Maksudnya, kita sudah menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang bijak dan lembut. Demikian yang kami sampaikan tentang problematika pernikahan dan cara mengatasinya. Semoga semua kita dapat menjaga pernikahan kita agar tetap harmonis, sakinah, mawaddah, warohmah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalannya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.